Fathia Roshida. NIM saya 167140. Saya akan mempresentasikan usaha makanan dengan saya yaitu di mata kuliah analisis kelihatan di sini. Yang pertama itu ada struktur pasar. Struktur pasar jual saya ada di pasar monopolistik, yaitu penjualnya banyak, produknya sejenis, tapi ada karakteristik sendiri dari produknya. Lalu ada persaingan dan permintaan pasar. Persaingan pasar terus memang tinggi ya, kemudian ketat, sehingga dalam berjalannya harus meminimalisir dengan membuat churros yang lebih berbeda. Lalu ada aspek pemasaran, di mana target saya merupakan pekerja kantoran, yaitu mahasiswa, lalu pelajar yang ada di kota Jakarta. Strategi pemasaran saya itu pakai marketing mix ya, dengan analisis 7P, yaitu produk, price, promotion, placement, people, process, dan physical evidence. Produk saya kan produk makanan ringan yang siap saji, jadi akan lebih mengutamakan makanan yang steril dan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu dari harga saya mematok yang original itu 17.000, lalu yang rasa-rasa itu 20.000. Promotionnya itu promotion di berbagai tempat ya, ada sales promotionnya untuk mengetahui keberadaan usaha saya tentunya ya. Lalu ada placement, tempat saya beroperasi berdagang churros ini di daerah yang mudah ditemukan, strategis, dan tentu saja banyak orang berlalu lalang. People, orang yang merupakan aset utama bagi usaha apapun. Pelanggan ataupun penjual harus berinteraksi langsung, ya kan? Lalu ada proses. Untuk proses pembuatan churros ini sama seperti churros pada umumnya ya. Jadi para pengunjung dapat membuat churros yang mereka pesan secara langsung dan langsung dibuatkan untuk pengunjung. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Saya akan mengutamakan pelayanan pada pelanggan karena hal yang terpenting, karena pelanggan merupakan tolak ukur saya dalam kedepannya. Lalu ada aspek produksi, flow chart dari proses produksi atau proses dari mulai membeli bahan baku, menyiapkan bahan baku, order pelanggan, mengolah bahan baku, lalu ada order pelanggan, lalu mengolah makanan pesanan dari pelanggan, disajikan ke pelanggan, lalu selesai. Bahan-bahan dan peralatan. Bahan-bahannya itu butter, air garam, tepung, telur, vanili, minyak untuk menggoreng, gula bubuk, kayu manis bubuk, bisa strawberry, Milo, dan oreo. Peralatannya kompor, penggorengan, atau piping bag, gunting, lalu split biji-biji. Aspek manajemen dan manajemen. Struktur organisasi usaha saya yaitu ada saya sebagai manajer, lalu ada departemen keuangan, departemen produksi, departemen pembelian, dan departemen pemasaran. Analisis pekerjaan, manajer tugasnya mengatur aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Ada departemen keuangan, tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta kecakapan atas kegiatan keuangan. Lalu ada departemen produksi, tugasnya adalah berkoordinasi lalu melakukan kegiatan produksi. Lalu ada departemen
Pembelian, tugasnya adalah melakukan pembelian bahan baku. Lalu ada departemen pemasaran, tugasnya adalah merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi, mencari pembeli, kondisi pesaing, dan berbagai masalah eksternal. Lalu ada aspek hukum. Aspek hukumnya ada perizinan ya, meminta surat izin kepada Pemda setempat dimulai dari RT, RW, kelurahan sebagai lembaga yang berwenang. Ini dimaksudkan agar toko churros yang kalian dirikan memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Lalu ada perjanjian atau kontrak. Perjanjian dengan pekerja. Yang pertama itu pihak satu, yang kedua kewajiban terhadap pihak kedua, yang ketiga sanksi, lalu waktu kerja, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain. Pihak pertama yaitu saya dan pihak kedua adalah pekerja. Yang pertama, hak pihak kedua menerima gaji dari pihak pertama. Pihak kedua mendapatkan jatuh tempo waktu libur 1 hari dari setiap minggunya. Pihak kedua mendapat kompensasi sebesar 5% dari laba yang diperoleh bila penjualan mengalami peningkatan. Lalu ada kewajiban pihak kedua menaati segala peraturan yang diberikan pihak pertama, memenuhi melaksanakan tugas-tugas yang ada, merahasiakan semua informasi mengenai pihak pertama yang diterima atau diketahui olehnya. Lalu ada sanksi, bila mana pihak kedua ternyata tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas, pihak pertama berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak mengindahkan teguran atau peringatan tersebut, maka pihak kedua dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kewajiban pihak pertama untuk memberi uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti rugi lainnya. Waktu kerja Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 17, istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Penyelesaian perselisihan, bila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian sebelumnya di atas tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan secara hukum. Lain-lain yaitu hal yang belum tercantum dalam perjanjian akan diatur kemudian. Segala perubahan terhadap sebagian atau seluruh peraturan perjanjian kerja waktu tertentu ini akan dapat dilakukan dengan perjanjian ini dibuat bermaterai cukup dan mempunyai nilai hukum. Lalu ada aspek keuangan. Kebutuhan dananya dari investasi modal dan biaya yaitu Rp10.791.543. Sumber dana dari modal sendiri yaitu 54% sebesar Rp5.791.543. Lalu ada dari pinjaman bank 46% sebesar Rp5 juta. Dividen untuk modal sendiri 15% per tahun dan bunga 12% per tahun. Lalu ada biaya modal. Modal sendiri 54%, pinjaman bank 46%, biaya modal 19%, pinjaman bank 17%. 1 dikurang 0,3, biaya modal rata-rata 9,5% untuk modal sendiri dan 5,95% untuk pinjaman bank. Pajak 30%. Modal rata-rata dari dua-duanya itu 15%. Angsuran pinjaman, jumlah pinjaman 5 juta, bunga 17%. Angsuran 2 tahun. Angsuran pokok
SO pinjaman 5 juta, angsuran tahun pertama angsuran 2.500.000 dengan bunga 17% 850.000. Tahun kedua SO pinjamannya 2.500.000, angsurannya 2.500.000 juga, bunganya 420.000. Lalu perkiraan rugi laba, penjualan di tahun pertama 140.400.000 dengan harga pokok pembelian 8.481.500, laba kotor 131.918.500, biaya admin dan umumnya 25.440.000, biaya penyusutannya 2.500.516 rupiah. Dengan EBIT 105.277.984 rupiah dengan bunga 850.000. Lalu EBT-nya 104.427.984 rupiah dengan pajak 31.328.395 dan EAT-nya 73.099.589. Dan tahun kedua EAT-nya 95.475.89 rupiah. Arus kas atau purchase, arus kas tahun pertama 74.895.105 rupiah. Arus kas tahun kedua 96.973.105 rupiah. Pay periodnya diakumulasikan dengan 791.543 rupiah. Payback 1 bulannya yaitu 10.791.543 dibagi 74.895.105 rupiah dikali 12, jadi 0,144. Lalu ada present value dari PVIF 15%, yaitu menghasilkan PV 138.470.408 rupiah. Investasinya 10.791.543, jadi NPV-nya 127.678.865. Lalu internal rate of return dengan rumus IRR sama dengan R1 ditambah PV1 dikurang PV dibagi PV1 dikurang PV2 dikali R2 kurang R1. Present value-nya dari 15% tadi sudah disebutkan ya. Kalau dari PVIF yang 11%, PV-nya jadi 146.222.651 rupiah. Lalu investasinya jadi sama ya, 10.791.543 rupiah. Dengan NPV yang lebih besar lagi tentunya ya, 135.431.108 rupiah. NPV plus atau tidak minus itu berarti usulan investasi diterima. Lalu ada perhitungan RR dari yang PVIF 15%, yaitu 10.791 15% ditambah 10.791.543 dikurang 138.470.408 lalu dibagi
10.791.543 dikurang 146.222.651 dikali 11% dikurang 15%, hasilnya 0,11. Dengan profitability index sebesar 0,78. Lalu ada aspek kualitas good. Dari ekonomi, pendirian toko ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi. Struktural masyarakat di lingkungan pendirian toko. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan dan di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah pemberian. Kompensasi akan diberikan kepada setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu tertentu. Dan besar kompensasi itu 5% ya. Lalu serta dapat menambahkan pendapatan nasional bisa dilihat dari nilai tambahnya. Nilai tambah itu hasil penjualan dikurang biaya bahan baku, lalu dapat nilai tambah kotor dikurang depresiasi. Nilai tambah bersihnya Rp76.993.957. Lalu ada aspek sosial. Pendirian toko ini akan membuka peluang yang menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha ini. Hal ini juga membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah keterbatasan lapangan pekerjaan, masalah-masalah mengenai ketenaga kerjaan, serta meningkatkan pendapatan dari untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu ada aspek lingkungan. Ada lingkungan industri, yaitu ada pebisnis baru yang kompetitif dalam pasar. Lalu ada daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman dari produk pengganti. Itu untuk kompetisi existing ya, industri competition. Lalu ada lingkungan hidup, pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh industri. Menurut saya, sepertinya proses pembuatan sampai pada proses jadi produk saya tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan ya. Lalu ada aspek resiko. Dari sisi sumber atau penyebab resiko dibedakan menjadi dua. Ada resiko intern dan resiko ekstern. Risiko yang dihadapi di industri ini, yang pertama kecelakaan kerja, yang kedua kerugian, yang ketiga kelangkaan bahan-bahan. Upaya penanggulangan risiko yang akan saya lakukan adalah melakukan pencegahan, pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Lalu memagari mesin untuk menghindari kecelakaan kerja. Melakukan retensi artinya membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan. Akibat kerugian tersebut, sejumlah untuk menanggulanginya, contoh di pos-poskan ada pos biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Lalu melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging untuk menanggulangi risiko kelangkaan atau fluktuasi harga bahan baku atau inventory sistem yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.